Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wai Nusantara. Ada beberapa hal yang menjadi situasi dan kondisi yang membuat video agak terlambat. Tapi tidak masalah lah ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan mawar dan cabai. Mawar kalau dalam bahasa Inggrisnya itu rose. Cabai dalam bahasa Inggrisnya itu chili. Bunga mawar merupakan bunga yang indah untuk dipandang, namun menyakitkan ketika rantingnya atau dahannya dipegang. Maka menjadi dilematis ketika pada satu sisi membutuhkan, tapi sisi lain bisa melukai. Kemudian kalau cabai atau chili itu sangat memiliki daya tarik sendiri untuk menikmatinya, namun efeknya ketika sudah dinikmati juga luar biasa. Bahkan beberapa makanan ada yang menggunakan cabai atau chili dalam beberapa level. Apa yang akan kita bicarakan? Yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan sistem perekonomian yang kita bisa ibaratkan seperti bunga mawar atau rose dan cabai atau chili. Saat ini perekonomian itu menggunakan sistem bunga. Sistem bunga, bahasanya bunga perbankan. Atau kalau dari The Fed itu biasanya hawkish ya. Nah, bunga yang ada di The Fed kemudian sampai ke yang ada di kita di bank-bank terdekat lah seperti BRI dan sebagainya, itu sudah sangat jauh berbeda. Jika di The Fed umpamanya 2%, maka sampai ke bank komersil itu bisa 12%, bisa 10%. Apalagi sekarang ada banyak peningkatan suku bunga di mana-mana. Menggunakan ekonomi dengan sistem bunga itu akarnya itu, basisnya itu tidak kuat karena tidak real, tidak nyata. Seumpama begini, kita meminjam uang dari bank dengan bunga katakanlah 12% per tahun umpamanya, atau lebih mudahnya 1% per bulan lah biar mudah. Seorang pengusaha yang meminjam uang di perbankan memang itu dilematis. Dilematis itu begini, seperti halnya rose dan chili tadi. Dilematisnya kalau tidak meminjam, tidak ada modal. Kalau meminjam, resikonya itu ada. Apa resikonya?
funder dalam hal ini dunia perbankan itu mengetok bunga 1%. Kita tidak bicara riba lah di sini. Ini sistem ekonomi murni. Mengetok riba 1%. Nah, pihak perbankan tidak mau tahu apakah seorang peminjam itu akan mendapatkan keuntungan dari modal tersebut sebesar 1% atau tidak. Seandainya mendapatkan keuntungan di atas 1% atau minimal 1%, kalau 1% berarti dia bisa mengembalikan bunga. Kalau ternyata di atas 1% berarti peminjam itu untung. Dan kalau di bawah 1% keuntungannya berarti dia tidak mendapatkan untung atau rugi. Nah, perbankan biasanya bulan kedua atau bulan berikutnya itu kita harus mengembalikan pokok plus bunganya. Artinya apa? Di bulan kedua nanti ke depannya kita telah kehilangan modal yang tadinya seumpama 1 juta karena di bulan pertama sudah dikembalikan 1 juta plus bunganya, 100.000 plus bunganya, maka di bulan berikutnya modal yang kita miliki hanya tinggal 900. Nah, prinsip ketidakmautawan seorang funder atau pihak perbankan terhadap proses pengembangan ekonomi itu yang menjadikan sistem ekonomi itu ngambang atau tidak berbasis real, tidak berbasis nyata. Pokoknya kalkulasinya Anda bayar, saya pinjamkan sekian juta, bunganya sekian persen. Tidak mau tahu, karena menggunakan agunan, maka jika Anda loss atau tidak mampu mengembalikan, agunan yang kemudian dijadikan sebagai jaminan. Nah, sistem ini berlaku di seluruh dunia. Secara umum berlaku. Karena memang dari The Fed-nya memang seperti itu. Sistem ini memang sudah membantu lah. Walaupun tetap ini resikonya sangat besar. Apa bukti resikonya? Saat ini kan begini, rontok semua. Karena ekonominya tidak berbasis real, tapi berbasis asumsi. Tidak diambil menggiurkan, pas diambil membuat peminjam berdarah-darah. Tidak diambil menantang, karena dengan prospek dan kalkulasi bisnis yang menggiurkan, tapi ketika diambil bikin mules. Itulah mawar dan cabai, rose and chili. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah sistem bunga ini akan terus berlanjut atau tidak? Sekali lagi kita tidak bicara masalah riba ya, tetapi bicara masalah keadilan ekonomi. Karena apa? Sekali lagi, kalau yang peminjam menghasilkan laba di atas bunga, maka dia untung. Tapi kalau di bawah bunga, keuntungannya di bawah persentase bunga, maka siapa yang mau menutupi? Itulah yang menjadikan beberapa pengusaha sering jungkel, terutama pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Nah, apakah ini mungkin untuk diganti? Jawabannya sangat mungkin menurut saya. Bagaimana itu diganti? Dengan cara seperti apa? Nah, tim Raja Nusantara membuat sebuah pemikiran atau menawarkan satu ide bahwa yang terbaik itu bukan dengan bunga, tetapi dengan bagi hasil. Contoh begini. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 1 juta. Nah, hasil dari 1 juta, dana tersebut kemudian dialokasikan untuk usaha. Pada bulan berikutnya, si peminjam mendapatkan keuntungan berapa? Seumpama keuntungannya itu 100.000. Maka pembagiannya adalah 60 untuk pemilik
modal atau bank, 40 untuk pemilik usaha atau peminjam. Nah, ini basisnya real, nyata. Nah, artinya apa? Yang pertama, modal yang dipinjam oleh pihak peminjam atau user itu masih tetap 1 juta karena tidak dikembalikan. Keuntungan itu berbasis nyata 100.000. Seandainya bulan depan keuntungannya naik, maka pembagian pun naik. 60% funder, 40% user. Seandainya bulan berikutnya pemasukannya, pendapatannya atau hasilnya turun atau hilang, maka pembagian turun atau tidak usah ada bagi hasil sama sekali. Ini sederhana dan memang ekonomi akan berbasis pada sektor yang nyata, tidak pada asumsi. Jadi kekuatannya di basis yang nyata ini. Ya kalau Anda untung kita bagi hasil, kalau Anda tidak untung ya sudah. Tentunya nanti ada pendampingan sistem ataupun teknologi yang diharuskan supaya pengawalan atau tanggung jawab pihak funder pada user yang menggunakan dana itu, bagaimana caranya pihak funder mendampingi atau mengawal peminjam itu agar usahanya sukses. Kalau sekarang yang penting Anda memberikan agunan, jaminan, terserah uang ini mau seperti apa. Karena pihak peminjam, pihak user atau pemberi dana itu punya jaminan. Sedangkan ke depan nanti kami menawarkan tidak perlu ada jaminan, tetapi pendampingan. Artinya apa? Ketika pemilik modal memberikan pinjaman, maka dia harus mendampingi agar pinjaman itu digunakan sebenar-benarnya untuk usaha dengan sistem yang tepat, dengan cara yang tepat, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal, menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan pihak perbankan dan juga menguntungkan pihak peminjam. Memang kelihatannya agak rumit, namun ini lebih mengakar ke depannya. Keadilan ekonomi akan tercipta di sini. Tidak ada lagi istilah loss, tidak ada lagi istilah agunan yang dilelang dan sebagainya. Akses saat ini ketika Anda tidak punya agunan itu agak sulit mendapatkan atau tidak mungkin mendapatkan pinjaman dari pemilik modal. Kalau tanpa agunan tapi menggunakan pola pendampingan, maka setiap orang memiliki peluang untuk mengakses ke dana-dana tersebut. Jadi ke depan kemungkinannya bukan lagi pola menggiurkan seperti Ross atau pola menantang seperti Chili, tapi mungkin ke depan kita akan menggunakan pola yang enak dilihat, nyaman dilihat, enak dipandang, kemudian nyaman digunakan dan juga tidak menyakitkan. Begitu saudaraku, kita berharap atau saya berharap bahwa sistem ekonomi ini bisa berjalan kapanpun itu. Karena ini akan menyelamatkan kita semua. Sistem ini bisa membangun ekonomi kita semua dari situasi yang gelap saat ini. Situasi ekonomi yang gelap saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap tingkatkan iman, amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.